Selamat siang, Bapak Joko Suharyanto, serta rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, saya Angelia Stevinisha Budi Leoninda, mahasiswa program studi manajemen PJJ S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis mendalam mengenai implementasi fungsi-fungsi dasar dari pengantar bisnis pada sebuah usaha mikro kuliner lokal dari Malang, yaitu Sambal Amoy, dengan akun Instagram @sambalamoy.id. Analisis ini disusun secara komprehensif berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pemilik usaha dan disinkronkan dengan teori-teori manajemen bisnis yang telah dipelajari. Selanjutnya, mari kita bedah terlebih dahulu profil dari Sambal Amoy. Bisnis ini merupakan kategori usaha mandiri atau bisnis kecil berskala mikro yang bergerak di sektor industri kuliner rumahan. Produk utamanya adalah sambal premium siap konsumsi dalam kemasan botol higienis. Berdasarkan teori bentuk kepemilikan bisnis, Sambal Amoy dijalankan melalui struktur kolaborasi keluarga, di mana pemilik dari bisnis ini yang bernama Mbak Arin bertindak sebagai manajer pemasaran strategis dan sang ibu memegang kendali penuh atas proses produksi. Yang menarik dari aspek finansialnya adalah bisnis ini murni menggunakan strategi bootstrapping, yaitu pembiayaan awal yang mengandalkan alokasi dana tabungan pribadi pemilik tanpa melibatkan pinjaman dari lembaga keuangan eksternal. Berikutnya, dalam konsep dasar pengantar bisnis, setiap organisasi didirikan dengan maksud dan tujuan tertentu. Bagi Sambal Amoy, ada 3 pilar utama yang ingin dicapai. Yang pertama adalah laba usaha atau profit orientation, meraih keuntungan finansial yang sehat demi keberlanjutan usaha. Dan yang kedua adalah pemenuhan gizi dengan menyediakan produk pendamping makanan yang higienis, aman, dan berkualitas. Dan yang ketiga adalah solusi praktis yang menjawab kebutuhan konsumen modern seperti mahasiswa, pekerja kantoran yang memiliki mobilitas tinggi namun tetap menginginkan kepraktisan kuliner pedas yang lezat. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan mengenai manajemen operasi. Sambal Amoy menjalankan bentuk operasi barang yang mengubah input fisik menjadi output bernilai ekonomi tinggi. Dari hasil wawancara diketahui bahwa kapasitas normal produksi dapur rumahan mereka saat ini mampu menampung hingga 50 sampai dengan 100 botol per hari. Dalam pengendalian kualitas, Sambal Amoy menerapkan regulasi internal yang sangat ketat, di mana spesifikasi resep bahan baku tidak boleh diubah ataupun ditukar dengan bahan alternatif apapun. Dalam teori bisnis, standarisasi resep seperti ini adalah kunci utama untuk menciptakan loyalitas merek atau brand loyalty yang kuat di mata pelanggan. Selanjutnya, bagaimana fungsi pemasaran digitalnya dijalankan? Di era modern saat ini, Sambal Amoy mengoptimalkan penuh penggunaan keterampilan teknologi atau technical skills manajerial untuk menjadikan platform media sosial Instagram sebagai digital storefront atau etalase utama mereka. Fokus pemasaran mereka adalah membangun pengakuan merek atau brand recognition melalui konten visual yang estetik, penataan feeds yang rapi, dan video interaktif seperti Reels mukbang. Melalui strategi pemasaran digital ini, Sambal Amoy berhasil memotong rantai distribusi yang panjang sehingga bisa langsung terhubung dengan konsumen akhir, atau bisa disebut juga direct to consumer. Hal ini otomatis menekan biaya overhead karena perusahaan tidak memerlukan penyewaan ruko fisik. Mari kita lihat komponen-komponen manajemen bahan baku dan rantai pasok atau supply chain management mereka.
Sambal Amoy melakukan seleksi pemasok yang sangat strategis untuk menjaga efisiensi operasional. Yang pertama adalah untuk bahan baku, harus segar seperti cabai dan bawang, dan mereka mengambil langsung dari supplier tetap di Pasar Gadang, Malang. Untuk kemasan utama, mereka bermitra dengan supplier pabrik dari Surabaya guna mendapatkan kuantitas besar dengan harga yang ekonomis. Sedangkan untuk kebutuhan tambahan logistik yang bersifat mendesak, mereka memanfaatkan platform e-commerce seperti Shopee. Dari perspektif keuangan sederhana yang dapat kita lihat pada tabel di slide, arus kas Sambal Amoy tergolong sangat sehat dan terkendali. Hal ini dikarenakan mereka menerapkan sistem cash on order or pre-order. Perencanaan biaya operasional ditekan serendah mungkin dengan menghindari biaya overhead yang berlebih, sehingga margin keuntungan bersih per botol dapat dioptimalkan secara maksimal. Mari kita tinjau bagaimana bisnis ini diorganisasikan. Sambal Amoy menerapkan struktur organisasi sentralistik dengan pembagian kerja atau job specialization. Fungsional yang sangat sederhana namun efektif. Yang pertama adalah divisi produksi dan operasi. Seluruhnya dipegang oleh sang ibu, mulai dari sortir bahan baku dan hingga proses memasak, kemudian pengemasan dalam botol. Untuk yang kedua adalah divisi manajemen dan pemasaran, dipegang sendiri oleh Mbak Arin yang bertanggung jawab atas pengelolaan konten kreatif, administrasi pesanan konsumen, hingga pencatatan finansial. Terkait dengan jadwal kerja atau work schedule layanan admin, saat ini mereka belum menerapkan jam operasional yang kaku. Karena alur kerja atau volume harian bisnis masih dalam tahap berkembang, penanganan order dilakukan secara responsif dan fleksibel. Begitu ada pesanan masuk yang berdampak positif pada pemangkasan birokrasi komunikasi internal. Bagian yang paling krusial dari analisis ini adalah bagaimana Sambal Amoy menghadapi ketidakpastian lingkungan melalui perencanaan kontingensi manajemen krisis. Ada dua krisis utama yang berhasil mereka mitigasi dengan baik. Fluktuasi harga cabai di pasar lokal dengan menggunakan solusi mereka membeli cabai dalam volume jumlah besar saat harga pasar sedang turun, lalu mengolahnya secara higienis menjadi bahan setengah jadi sebagai stok pengamanan, sehingga mereka tidak akan mengalami penurunan kualitas. Strategi ini membuat harga jual ke konsumen tetap stabil, sehingga tetap menggunakan resep asli. Krisis operasional atau force majeure, seperti kurir terlambat karena hujan lebat ataupun kekosongan stok botol dari pemasok, mitigasi yang dilakukan adalah menerapkan etika bisnis yang transparan. Mereka memilih berkomunikasi jujur, apa adanya, dan membebaskan opsi pembatalan pesanan atau refund bagi pelanggan demi menjaga integritas jangka panjang serta melindungi reputasi merek. Sebagai kesimpulan, Sambal Amoy merupakan contoh nyata dari UMKM lokal yang berhasil mengimplementasikan fungsi manajemen dasar serta manajemen operasi modern secara adaptif. Keterbatasan modal fisik awal mampu ditutupi dengan kekuatan penetrasi pasar digital lewat media sosial. Rekomendasi strategis dari saya, seiring dengan meningkatnya volume penjualan di masa depan, Sambal Amoy disarankan untuk mulai menyusun standarisasi jadwal kerja tertulis bagi pelayanan admin agar performa layanan tetap konsisten dan prima. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat siang.